Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku, jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya, kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang insya Allah bermanfaat, yang masih bisa melaksanakan ibadah, ya tentunya seperti itu. Baik sahabat-sahabatku semua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sahabatnya dan keluarganya, dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas Gus Samsudin, Opa, dan Joko Arek serta Pak RT. Ya. Alhamdulillah, di hari-hari yang sudah lewat kita sudah melihat seperti apa tayangan-tayangannya, seperti apa peran-peran sebagai apa mereka semua. Di situ sudah tertuliskan, sudah seperti itu. Jadi kita bisa menikmati, ya. Semua yang kita nikmati adalah suatu hiburan, ya sahabatku, ya. Apabila kita menyikapi dengan hal positif, insya Allah kita akan tidak mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Tapi sebaliknya, apabila kita melihat tayangan, ya, di konten di suatu media, kita tidak bisa, ya, mengartikan dalam hal positifnya, pasti akan berbuah negatif. Pokoknya di sini kita semua melihat sesuatu tayangan di suatu konten, di suatu media, anggap aja semua itu hiburan, walaupun itu nyata, real, dan itu asli, yang betul-betul itu betul nyata dan ada, itu semua anggap aja kita hiburan. Karena kenapa saya katakan berkali-kali itu adalah hiburan? Kita punya HP, kita punya HP ini selain kita buat berkomunikasi, ya, silaturahmi lewat media, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, saudara, sahabat, bahkan bisa berkenalan, bahkan bisa sesuatu yang dikatakan untuk bisnis. Ini adalah jalan, media ini adalah, ya, buat suatu media untuk menuju suatu tujuan yang kita kehendaki. Dan di sini kita mempergunakan HP ini sebagai alat. Dan di dalam HP ini banyak aplikasi yang bisa kita lihat tentunya, dan salah satunya yaitu adalah konten kreator yang banyak, ya, membuat cerita-cerita, membuat sesuatu apa aja lah, katakanlah hiburan. Di sini adalah kita menyikapi semua itu adalah hiburan. Kalau kita tidak menyikapi hiburan, pasti kita akan merasa jengkel ketika ada suatu hiburan yang tidak pantas, ya, suatu hiburan yang menimbulkan kisruh, yang menimbulkan onar, pasti kita akan ikut jengkel. Maka dari ini kita menyikapi semua yang ada di tayangan, anggap aja itu adalah hiburan, ya. Baik sahabatku semua, pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, dan tentunya yang selalu mengikuti channel saya Pintu-Pintu Misteri, yang berapa hari, mungkin hampir 1 bulan, bahkan 1 bulan, ya, tidak tayang. Ya mohon maaf, bukan apa, yang jelas saya ingin membuat karya lagi di channel yang ini, ya, Jejak Misteri Alam. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang di luar sana, ya, memaklumi adanya konten yang sekarang baru saya bangun, karena saya pengen membuat suatu karya lagi di Jejak Misteri Alam ini. Insya Allah banyak tentang
wisata yang akan saya liput ya. Selain itu juga tentang berita-berita viral adanya yang sudah tampil di media. Dan untuk kesempatan sekarang ini saya bahas tentang Gus Samsudin, ya, Joko Arek dan Opavian atau Cungkring, serta Pak RT yang mungkin Pak RT ini di tengah-tengah mereka adalah sebagai orang penengahnya, katakan seperti itu. Entah itu penengah yang bagaimana, ya, yang jelas kita melihat di situ Pak RT tidak berpihak si A dan tidak berpihak si B. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Dan kita sudah melihat berapa kali tayang yang sudah kita tonton. Gus Samsudin telah membuktikan suatu keilmuan, suatu atraksi, katakanlah seperti itu. Atraksi yang diatraksikan oleh Gus Samsudin sama Joko Arek ini ya sudah terbukti bahwa Gus Samsudin ini mempunyai suatu ilmu kebal, katakanlah seperti itu ya. Entah itu kebal beneran ataukah itu cuma trik, tapi nyata dan ternyata sudah dibuktikan oleh Joko Arek sendiri. Disaksikan beberapa santri, bahkan ada Cungkring juga di situ. Tapi ternyata di sini ya tidak ada kepuasan, tidak ada puasnya ya, si Cungkring ini. Walaupun Joko Arek sudah membuktikan ditebas ya, digorok ya, dan ternyata tidak apa-apa, tapi si Cungkring ini tetap tidak percaya, tetap belum puas. Bahkan ketajaman goloknya pun sudah dibuktikan ketika menebas batang kayu, karena ketajamannya sudah terbukti ya. Tapi tetap namanya orang syirik, namanya orang yang tidak ada puas-puasnya dengan keberhasilan seseorang, pasti itulah timbulnya. Selalu mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah untuk bisa menjatuhkan namanya. Itulah sahabatku ya. Jadi kita lihat emang sangat miris sekali dan kasihan sebenarnya, kasihan kepada Cungkring, kepada si siapa Joko Arek. Semua ini sudah terbukti, masih juga belum puas, masih juga penasaran. Apapun yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini nyata-nyata sudah disetujui dan disepakati mereka. Tapi ternyata ketika pembuktian masih ada yang tidak puas. Jadi itulah sahabatku ya, namanya orang sudah tahu bahwa dirinya sudah membuktikan dan tidak ada puasnya, ya bagaimana lagi untuk bisa membuktikan. Tapi di situ Gus Samsudin juga minta pembuktian kepada Joko Arek untuk membuktikan keilmuannya yang dikatakan hipnotis, cuma diginiin bisa tidur dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi di sini sambil anggap aja lah ngobrolan itu sambil ngopi, sambil nyantai. Tapi antara mereka ya, antara si pihak A dan pihak B ini sepertinya perdebatan tidak ada putusnya, karena saling mencari celah untuk bisa menjatuhkan, sepertinya seperti itu. Dan ini biang keroknya termasuk ya mereka berdua ini, Joko Arek sama si Cungkring ini. Sudah badannya kecil, kurus kering, Cungkring kan singkatannya gitu. Masih aja kayak gitu. Ini kalau ketemu saya akan saya pecel-pecel nanti nih Cungkring ini ya. Sama Joko Arek juga ini. Bukan saya sombong sahabatku ya, bukan saya artinya itu sesuatu yang saya miliki terus saya gembor-gemborkan di media ini untuk apa? Pengen pembuktian juga gitu, enggak. Tapi ini menunjukkan kepada mereka ya, bahwa tidak semua orang itu harus diperbuat ya seperti itu.
Karena ilmu hikmah atau ilmu yang dimiliki yang dikatakan oleh Gus Samsudin ini sebenarnya tidak harus untuk dibuktikan, tidak harus dipamer-pamerkan seperti itu, tapi diamalkan. Dan ilmu itu pun akan berinteraksi, akan berfungsi ketika pas ada sesuatu yang ingin mencelakai atau sesuatu yang mungkin ingin mencederai. Dan tidak dengan cara seperti itu untuk saling pembuktian, saling tes. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi alhamdulillah Gus Samsudin bisa membuktikan. Jadi Gus Samsudin yang jelas tidak malu kepada netizen-netizen di sana, kepada lovernya Gus Samsudin, bahwa Gus Samsudin bisa membuktikan. Seandainya Gus Samsudin ditebas itu mempan, ditebas itu jebol, pastinya para netizen, para lovernya Gus Samsudin akan kecewa. Setidaknya yang mereka agungkan, yang mereka anggap Gus Samsudin itulah mempunyai suatu ilmu itu, ya, bisa dipertontonkan, walaupun sebenarnya itu tidak pantas untuk ditontonkan. Tapi inilah yang diminta oleh congkring, yang diminta oleh mereka-mereka ini yang meluruk ke tempatnya Gus Samsudin, yang menyatroni tempat Gus Samsudin. Ya, itulah sahabatku ya. Sambil ngopi dulu sahabat ya, sambil ngopi. Alhamdulillah. Nah, itulah sahabatku ya, namanya orang itu kalau sudah punya sifat iri, dengki, ya, dengan segala cara ingin menjatuhkan orang lain supaya dirinya ini lebih bisa di atasnya orang tersebut. Seperti halnya si congkring ini. Dan kenapa si congkring ini mencari-cari celah, mencari-cari tahu tentang Gus Samsudin yang begini dan begitu? Apakah iri dengan keberhasilannya menjadi seorang, ya, yang kita kenal sekarang panggilannya Gus Samsudin? Dan congkring itu sebenarnya siapa sih? Ya, sebenarnya siapa congkring itu? Cuma belantik sapi, belantik wedhus, ya. Dengan cara berpenampilannya kan seperti orang belantik, pakai kopi koboi, ya, topinya topi koboi, berpakaian seperti itu kan seperti belantik, seperti belantik sapi. Ya, mohon maaf ya untuk saudaraku atau sahabatku semua. Ya, yang jelas di sini saya tidak menyinggung seorang belantik sapi ataupun belantik wedhus. Ya, katakan itu. Saya tidak menyinggung untuk mereka-mereka yang bergelut atau berbisnis di bidang itu. Tapi ini yang saya tunjukkan kepada congkring ini yang menyatroni Gus Samsudin. Ya, mohon maaf. Walaupun toh dia itu seorang pembeli atau belantiknya kambing, belantiknya sapi, ya itu nggak masalah. Itu halal-halal aja kerjanya. Tapi kenapa, ya, kenapa malah jalurnya bukan mencari-cari kambing yang dicari sapi, malah mencari-cari kesalahan orang lain seperti congkring ini. Dan apalagi ini ada Joko Arek yang jelas-jelas Joko Arek ini adalah momok biang keroknya permasalahan ini, ya, momok permasalahan ini. Joko Arek ini ngatain Gus Samsudin dobol, ngatain doboler, tapi kamu sendiri Joko Arek ya adalah orang doboler. Kamu sendiri adalah orang yang pertama saya acungi dengan dua ibu jari ini adalah doboler, ya. Doboler yang top, ya, gitu. Jadi jangan kamu ngatain mereka ini, ngatain si Samsudin, ngatain santri-santrinya yang pokoknya nggak pantas. Saya menilai diri kamu aja sudah doboler. Kalau Joko Arek tidak terima dengan apa yang saya katakan, apa yang saya ucap ini, ya, Joko Arek, saya tunggu balasan daripada channel kamu.
balasan kata-kata saya ini. Mbah Jenggot tidak pernah yang namanya mundur satu langkah pun. Apabila kamu di jalur yang benar, pasti saya akan tetap ikuti jalur kamu. Tapi kalau kamu di jalur yang salah, ya, kamu ikut-ikut seperti congkreng itu, ya, saya jadi orang terdepan untuk menghalangi semua ini. Walaupun saya tidak datang ke tempatnya Gus Samsudin, setidaknya saya bisa menyampaikan sesuatu lewat media ini bahwa kamu adalah orang doboler juga. Mohon maaf sahabatku. Mbah Jenggot mengatakan seperti ini ya, demi kebaikan saudara, demi kalian semua itu bisa menyatu ya. Tanamkan jiwa NKRI kita, jangan membuat gaduh, membuat suasana semakin keruh di media sosial ya, seperti itu. Saya harap antara Joko Arek, Gus Samsudin, congkreng dan lain sebagainya yang mendobrak ke tempatnya Gus Samsudin, kalian semua saya harap itu bisa menyatu, bukan malah menjadi suasana semakin seperti itu ya. Kita buat suasana itu adem, ayem, tentrem, jangan malah membuat gaduh, membuat cerita-cerita seperti itu ya. Mohon maaf sahabatku semua ya, pecinta atau lovernya Gus Samsudin, Joko Arek ya. Mohon maaf saya mengatakan seperti ini demi kebaikan lah, demi untuk semua. Yang dulu pernah terjadi seperti pesulap merah yang mendatangi tempat Gus Samsudin, sekarang malah Joko Arek sendiri yang sudah waktu ini diberi hadiah, diberi sesuatu oleh Gus Samsudin, malah sekarang menjadi momok, menjadi orang nomor satu di depan, menjadikan tombak untuk mendobrak tempatnya Gus Samsudin. Ini kalau orang tidak gila, terus orang apa lagi ini ya. Ini saya anggap kamu ini termasuk gila, doboler. Mungkin kamu bisa makan dengan hasil kamu, uang kamu ya, yang didapat dari congkreng, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi saya mohon maaf, saya tidak menuduh. Ini kira-kira bisa jadi seperti itu. Ya itu terserah. Ya, terserah Joko Arek lah. Mau diupahin berapa, entah itu diupah atau enggak, yang jelas kamu kalau di jalur yang benar seharusnya kamu tidak berpihak kepada congkreng dan tidak menyatroni Gus Samsudin. Jelas-jelas Gus Samsudin selama ini tidak pernah mengurus kamu, tidak pernah mengurusin orang lain, tidak pernah menyenggol orang lain, tapi malah kalian ini yang selalu membuat sesuatu di tempatnya Gus Samsudin ya. Kalau tidak terima, saya tunggu, kita ngopi bareng, kita ngobrol bareng ya. Awas kalau nggak ada tantangan balik. Udah berapa menit ini kita ngobrol ya? Ya mungkin cukup itu aja ya sahabatku ya. Mbah Jenggot menyampaikan sesuatu terkait masalah Gus Samsudin sama Opa dan Joko Arek. Saya peringatkan lagi, bukan saya mengancam, bukan saya saya cuma memberikan sesuatu yang terbaik, insya Allah kalau bisa diterima dengan akal baik. Kalau kalian tidak bisa menerima dengan akal baik, yang jelas kalian ini memang betul-betul tidak bisa dikasih hati ya. Oke, baik sahabatku semua, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya, apabila ada kata-kata, tutur kataku yang kurang pas dan menyakiti hati kalian semua, ada salah dan hilapnya, yang jelas saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mbah Jenggot pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.